Halo, anak sekolah minggu, sehat semuanya? Ibadah kita ikuti dengan acara streaming karena masih ada pandemi COVID. Jadi anak-anak sekolah minggu, kami mohon untuk di rumah semuanya, kita ikutin ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Kak. Apa kabar? Baik, sukacita dan luar biasa. Yes. Oke adik-adik sekolah minggu, untuk memulai ibadah kita bernyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang rohani, supaya oleh kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, syukur dan terima kasih kami persembahkan kepadamu, karena Engkau senantiasa memberi firman-Mu untuk hidup kami. Berilah Roh Kudus-Mu untuk menguatkan kami, untuk mengerti dan menghayati firman-Mu, supaya kami senantiasa haus akan firman-Mu, seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan susu yang murni. Dan iman serta kasih kami kepadamu semakin bertumbuh melalui anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Halo adik-adik sekolah minggu, masih semangat untuk muji Tuhan? Masih dong Kak. Oke, kalau masih semangat, semua bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu Adik-adik, sekarang kita mau berdoa pengakuan iman Rusli. Yuk kita berdoa bareng-bareng. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, kita lanjutkan bernyanyi dengan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Semangat ya adik-adik. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya,
adik-adik, tadi kan kita sudah mendengar bahwa Tuhan memanggil nama kita. Nah sekarang kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita harus menyiapkan hati kita. Kita angkat pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Selamat pagi adik sekolah minggu, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya dulu yuk. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur padamu ya Tuhan untuk di hari ini. Kau telah memberikan kami nafas kehidupan dan juga kesehatan. Sehingga kami dapat ibadah secara online ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau memberkati kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh cerita tokoh Alkitab ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekarang kita buka yuk Alkitab kita di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 52. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 52. Ayo, udah dapat belum? Cari di Perjanjian Lama. Kita baca secara bareng-bareng adik-adik. 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 52. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang mengembangnya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin
mendekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembi, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembi, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipacungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin itu melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gat dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin dan bergelimpangan jalan ke Saari sampai Gat sampai Ekron. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan cerita tentang Goliat dan Daud dari komik Alkitab. Kita saksikan secara bersama-sama ya adik-adik. Raja pertama Israel bernama Saul. Raja Saul tidak taat pada Tuhan. Maka Tuhan berkata kepada Nabi Samuel, "Carilah orang bernama Isai. Salah satu anak laki-lakinya akan menjadi raja Israel yang baru." Samuel bertemu Isai di Bethlehem. Dia mengamati 7 putra Isai. Mereka tampak tampan dan kuat. "Bukan mereka," kata Tuhan. "Aku tidak peduli penampilan. Yang penting bagiku adalah isi hati orang itu."
Isai memanggil Daud, putra bungsunya yang sedang menjaga domba di padang belantara. Samuel melihat Daud dan Tuhan berkata, "Dialah orangnya." Daud pun diurapi menjadi raja Israel yang baru. Beberapa waktu kemudian, Israel berperang dengan bangsa Filistin. Goliat, prajurit raksasa Filistin, menantang bangsa Israel agar mengirim jagoannya melawan dia. Semua orang Israel gemetar ketakutan. Saat itu Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya yang ikut perang. Daud tidak takut mendengar tantangan Goliat. Berani sekali ia menantang pasukan Tuhan. Kata Daud, "Aku akan melawannya." Raja Saul terkejut dan menawarkan senjatanya kepada Daud. "Tidak," kata Daud. "Tuhan pernah menolongku membunuh binatang buas. Dia pasti akan menolongku melawan Goliat." Daud mengambil 5 butir batu dan ketapel. "Memangnya aku ini anjing?" Goliat meraung galak. "Kalian mengirim anak cacingan kurus kering ini untuk melawanku." "Kau punya tombak," kata Daud. "Tetapi aku punya pertolongan Tuhannya Israel." Daud memasangkan batu di ketapel dan melemparkannya. Batu itu mengenai dahi Goliat dan raksasa itu tumbang. Orang Israel mengalahkan orang Filistin. Dengan pertolongan Tuhan,
Daud menjadi pahlawan. Adik-adik, seru kan ceritanya? Nah, sekarang ada satu anak sekolah minggu yang mau bercerita tentang Daud dan Goliat juga. Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu dan penasaran? Yuk kita dengarkan cerita Daud dan Goliat dari Gihon Sirait. Raja Daud, kisah Daud yang bertubuh kecil tapi dia bisa mengalahkan raksasa Goliat. Goliat adalah raksasa yang paling ditakuti, sangat ditakuti oleh Israel. Tapi Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan sebuah batu dilontarkan ke sekuat tenaga dan langsung kena kepala Goliat dan rubuh seketika. Daud berpesan kepada umat Kristen agar tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi harus bersandar kepada Yesus, menara yang kuat dan keselamatan yang sejati. Nah, gimana adik-adik? Seru ya cerita dari teman kita yaitu Gihon. Nah, inti dari firman Tuhan hari ini, Daud mengajarkan supaya menjadi seorang laskar Kristus, di mana kita harus bisa mengandalkan Tuhan di segala apapun situasinya. Oke, sekarang kakak akan membagikan ayat hafalannya. Yuk sama-sama buka Alkitab kita di 1 Samuel 17 ayat 47b. Kakak bacakan ya. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Nanti divideokan ya adik-adik dan di-share ke grup sekolah minggu. Oke, sekian firman Tuhan hari ini. Yuk kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini, dan juga cerita tentang Daud dan Goliat. Ajarkan kami Tuhan supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Engkau dan selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang mungkin sedang sakit ataupun dimanapun mereka berada ya Tuhan, jadi Engkau tetap melindungi mereka ya Tuhan. Engkau berikan kami juga kekuatan dan kesehatan setiap harinya ya Tuhan. Kami meminta pertolongan tangan-Mu ya Tuhan di dalam situasi COVID-19 ini, dan Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, baru saja kita mendengarkan firman Tuhan mengenai Daud dan Goliat. Seperti Daud sebagai Laskar Kristus, maka kita bernyanyi lagu Laskar Kristus. Saya
Adik-adik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, saat ini kami anak sekolah minggu datang di hadapan Tuhan untuk memuji Tuhan di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami rindu akan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kiranya hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah anak-anak kami ini Tuhan, sehingga mereka melakukan ibadah kebaktian pada saat ini dengan sukacita. Ajar anak kami Tuhan untuk selalu setia dan mau mempelajari firman Tuhan dengan senang hati. Biarpun pada saat ini Tuhan dalam pandemi COVID-19 tidak menyurutkan hati dan jiwa anak-anak kami untuk ikut sekolah minggu. Berkati anak-anak kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa di hadapan Tuhan, memohon kehadapan-Mu Tuhan. Apabila ada anak-anak kami, adik-adik kami sekolah minggu, yang dalam sekolah ujian Tuhan, karena Tuhan memberikan kepintaran, ajar mereka melalui Roh Kudus, sehingga mereka tahu dan mau belajar dan memahami mata pelajaran yang diberikan gurunya kepada mereka Tuhan. Dan juga berikan kesehatan Tuhan, berikan hati yang gembira di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari segala penyakit. Jauhkan mereka Tuhan dari segala mara bahaya. Di tengah kegembiraan mereka dalam anak tumbuh kembang mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa di hadapan Tuhan, kiranya mengajari, membimbing anak-anak kami Tuhan, agar selalu setia di hadapan Tuhan. Berkati guru sekolah minggu mereka Tuhan. Berkati kakak-kakak guru sekolah minggu, semakin setia mengajari adik-adik kami sekolah minggu Tuhan. Kami berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan, kami memohon atas segala kesalahan kami dalam anak-anak kami Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni dosa mereka, karena mereka belum paham dan juga kurang mengerti Tuhan apa yang salah yang mereka lakukan dalam tumbuh kembang mereka Tuhan. Dan juga orang tua Tuhan, berikan kesabaran dan hati yang tulus untuk mendidik mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Bapak. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan kan sudah memberikan kita berkat dan juga kesehatan. Jadi kita harus menyisihkan juga sebagian berkat itu untuk kita berikan kepada Tuhan. Nah adik-adik nanti untuk memberikan persembahannya bisa transfer ke rekening yang ada di bawah ini, atau minta tolong ke mama papanya untuk antarkan ke gereja ya. Oke, sebelum memberikan persembahan, kita angkat sama-sama persembahan kita dan kita ucapkan janji persembahan. Tuhan Yesus, inilah persembahanku, aku memberikannya dengan sukacita dan tidak bohong. Berilah yang baik. Marilah kita doakan persembahan yang kita kumpulkan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami
dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Halo, selamat hari Minggu bagi semua anak-anak kami yang tidak bisa beribadah. Nanti kita sama-sama berdoa agar kita bisa secepatnya dapat bertemu muka di gereja yang kita sayangin ini. Tuhan memberkati dimanapun kalian berada. Amin. Salam, dadah. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Nah, adik-adik tetap jaga kesehatan ya di rumah. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom.